Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3 ke 6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap! Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Dan kiranya di pagi ini dalam aktivitas di hari Senin ini kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan apapun. Mungkin badai sedang menghadang kita atau persoalan sedang menghadang kita, tetaplah miliki takut akan Tuhan dan tetaplah taat selalu kepada Tuhan. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan senantiasa menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati aman kami ketika kami bersama dengan Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan ayat Mazmur 55. Anda bisa nanti baca dari ayat 1 sampai 24, tetapi saya tidak akan bacakan semuanya. Saya akan bacakan ayat yang 16, 17, 18, 19, 20. Demikian biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. 20. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia bersemayam sejak purbakala, Selah, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Tema kita adalah aman bersama Allah. Rupanya dalam hidup ini ada yang ditakdirkan untuk melakukan hal-hal yang jahat, bahkan terhadap teman akrabnya sendiri, terhadap sahabatnya sendiri. Dan ini kisah dari Daud yang dituliskan dalam Mazmur 55 ini. Tema kita adalah Allah, aman bersama Allah. Jadi saya mau katakan kepada mereka-mereka yang selalu sirik, yang selalu benci, yang selalu melakukan hal yang jahat kepada saudara-saudaramu, kepada teman-temanmu, kepada keluargamu, kepada handai tolanmu dan lain sebagainya. Ingatlah, kalau engkau sempatkan membaca kisah Mazmur 55 ini, maka engkau akan melihat ujung dari setiap orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya mengapa Allah senantiasa peduli kepada orang-orang yang dikasihinya. Peduli senantiasa kepada orang-orang yang mencintai Dia, orang-orang yang takut akan Dia. Dan itulah sebabnya dalam kita belajar dari Daud senantiasa menikmati ketenangan
keamanan, dan rasa aman. Karena apa? Yang pertama, Daud itu percaya kepada Allah. Ayat 24 juga dia percaya. Dan ketika seseorang percaya kepada Allah, maka Tuhan yang akan mengambil kendali dalam kehidupan orang tersebut. Dan itu sebabnya percaya kita jangan percaya abal-abal, supaya Allah mengambil kendali. Saya mau katakan, kita percaya sungguh itu Tuhan tahu, kita tidak percaya sungguh juga Tuhan tahu. Dan kalau engkau percaya sungguh, maka dengan segenap hatimu engkau percaya, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupmu. Dan rasa aman itu engkau akan temukan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja aku aman, tentram, sentosa. Iya. Jadi yang kedua kata firman Allah, kalau engkau mau menikmati rasa aman, yang pertama percayalah kepada Allah. Yang kedua, Daud mengasihi Allah. Jadi kita harus mengasihi Allah. Tidak mungkin Allah akan melindungi kita, menjaga kita. Kalau dalam Mazmur 119 dikatakan begini, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah usaha orang yang mengawalnya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia akan memberikannya kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Jadi pemeliharaan Allah itu nyata kalau Tuhan yang kita kasihi itu, yang kita cinta itu, di mana kita mempercayakan diri kita kepada Allah sepenuhnya, dan kita cinta kepada Dia, kita cinta kepada firman Allah, kita taat kepada Dia, maka Tuhan punya tanggung jawab untuk melindungi engkau dan menjaga engkau. Sia-sia pengawal berjaga-jaga, kata firman Allah. Tapi Tuhan tidak akan pernah sia-sia kalau Tuhan yang mengawal engkau. Sampai waktu tidur pun engkau diberkatinya. Orang susah, tapi Tuhan senantiasa mau mengirimkan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya. Itu sebabnya orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, ini keduanya harus sambung menyambung. Kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Saya mau katakan sekali lagi, dalam kasih kita tidak ada kepura-puraan. Sebagaimana dalam Roma 12 ayat 9. Let love be without hypocrisy. For what is evil, cling to what is good. Jadi janganlah kasihmu itu berpura-pura. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Supaya apa? Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepadamu dengan sungguh. Kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Orang yang mengasihi Tuhan itu pastilah melakukan yang baik. Nah, yang selanjutnya, Daud ini seorang pendoa. Jadi kalau kita mau aman dalam lindungan Tuhan, bersama dengan Tuhan, ya jangan lupalah berdoa. Alkitab mengatakan saking sedihnya dia, petang, pagi, siang, dia nangis saja. Menyerahkan persoalannya. Saya yakin dan percaya kita pernah mengalami masa-masa seperti ini. Nangis saja kita tahu di hadapan Tuhan. Datang nangis, datang nangis, datang nangis. Wah, itu kalau beban sudah tidak bisa lagi kita pikul. Hanya bisa berserah, pasrah. Terserahlah pada Tuhan. Dan saya sudah menikmati bagaimana baiknya Tuhan itu. Tuhan yang mengasihi saya. Makanya biar kita melekat kepada Tuhan. Because he loves me, says the Lord, kalau bahasa Inggrisnya. Dalam Mazmur 91 itu.
I will rescue him. I will protect him because he acknowledges my name. Sebab dia mengenal namaku. Aku akan melindungi dia sebab dia mengenal namaku. Jadi hal yang sangat penting kita lakukan, dan Alkitab dalam selanjutnya dikatakan kalau dia berdoa, aku menjawab. Ya, jadi mengasihi dan berdoa itu supaya kita aman. Ada masalah ataupun tidak ada masalah, kita harus berdoa. Supaya apa? Supaya kita tetap aman, tenteram, sentosa di dalam Dia. Yang terakhir kata firman Allah, Daud itu takut akan Tuhan. Kalau mau aman dalam hidupmu, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci. Takut akan Tuhan itu menjauhkan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan itu membuat kita memiliki sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Dalam apa itu? Dalam Amsal 14 ayat 7, 25, 26 itu. Dan Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu akan memberikan ketenteraman bagi kita. Jadi lakukanlah yang terbaik. Mau aman bersama dengan Allah, mari senantiasa percaya kepada Allah, kasihi Allah, jadilah seorang pendoa, dan takutlah akan Tuhan. Seperti Daud, kita akan menikmati segala pertolongan, pembelaan, perlindungan, kenikmatan dari Tuhan, sehingga kita senantiasa, walaupun ada badai, walaupun ada musuh, walaupun ada tekanan, walaupun ada ancaman, kita senantiasa aman karena ada Tuhan yang maha kuasa melindungi dan menjaga kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada firman-Mu, kami aman bersama dengan Allah. Terpujilah Engkau. Dan kalau Engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, mari angkat tanganmu, kita berdoa. Kalau engkau angkat dan arahkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan mampu datang kepada jemaat. Dalam nama segala mereka-mereka yang mengangkat tangan, setiap orang yang mengangkat tangan kepada Tuhan, lihat mereka dan datang kepada mereka. Dalam nama sembuhkan mereka, dan oleh kuasa dan jiwa mereka sembuh. Dan kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau menyatakan pembelaan-Mu bagi mereka-mereka yang mengalami persoalan, berikan mereka solusi. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan mereka memiliki persoalan masalah, datang kepada mereka, karena Engkaulah jawaban dalam setiap persoalan kami. Engkau menjadi solusi dalam setiap persoalan kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu kepada mereka, sehingga setiap kami memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi. Kiranya kita tetap beraktivitas di dalam terang dan kebenaran firman Allah. Mantap, mantap, mantap.